Ya, sekarang pertanyaan kedua ya. Obat-obat topikal yang Nah, obat-obat topikal tidak dapat diserap dalam tubuh. Kalau kamu pakai krim atau salep gitu ya, bisa diserap nggak? Diserap, Pak. Nah, makanya coba jawab. Udah ya, close ya. Close, oke. Berapa orang? Kenapa kok? Nah, 43. Ada yang bilang betul lagi. Kenapa ada yang bilang betul? Siapa yang bilang betul tadi? Bisa diserap nggak? Bisa, Pak. Terkecoh sama tulisan tidaknya, Pak. Tidak dapat diserap ya. Harusnya false ya, salah ya. Dapat diserap ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Sudah ya. Jadi kalau kita pakai salep itu bisa diserap ya dalam tubuh ya. Oke. Kemudian nah, zat-zat yang larut dalam lemak lebih cepat diserap dari usus dalam usus halus maksudnya ya. Zat-zat yang larut dalam lemak lebih cepat Yuk jawab. Bagi yang baru datang, kalian silakan untuk mengunduh suatu app yang namanya Vevox ya, Vevox ini. Sudah? Sudah? Nah, zat yang larut dalam lemak ada 50-50 ya. Jadi bagi kalian mana yang lebih cepat diserap, yang mudah diserap? Itu yang larut dalam lemak atau yang tidak larut dalam lemak? Larut dalam lemak, Pak. Ya. Yang larut dalam lemak ya, karena dia harus melalui membran ya. Kalau melalui membran itu yang larut dalam lemak yang lebih cepat ya. Oke. Nah, kita start lagi. Obat zat-zat yang larut dalam air lebih cepat dikeluarkan melalui ginjal. Betul apa salah? Sudah? Ya, kebanyakan bilang betul ya. Jadi zat-zat yang dalam air seperti obat seperti gentamisin ya, itu larut dalam air. Dia akan lebih cepat dikeluarkan melalui ginjal. Ya. Oke. Oke, sekarang ini semua sediaan injeksi yang baik yang IM, IV, IA, IT mempunyai bioavailabilitas yang sama. Betul apa salah?
Apa nih jawabannya nih? Salah, Pak. Jawabannya adalah salah ya. Kebanyakan juga betul ya. Jadi salah ya. Jadi kenapa salah? Tadi siapa yang bilang salah ya? Reza ya. Iya, Pak. Kamu baru sekarang sekali ini ikut saya punya kuliah ya Reza. Oh iya, Pak. Coba kasih lihat mukamu. Oh ini namanya Reza. Iya, Pak. Kamu kerja di mana Reza? Di rumah sakit, Pak. Di mana rumah sakit mana? Di daerah Depok, Pak. Depok. Oh Iya. dekat dong dengan kampus ini. Dekat nggak dengan kampus Iya. JGU ini? Oh, lumayan dekat sih, Pak. Oke, bagus lah ya. Dulu saya kuliah di Depok, UI. Oh iya. Tapi dulu Depok bukan kayak sekarang. Sekarang saya udah nggak kenalin lagi. Depok jadi rame. Kalau dulu kan Depok itu masih sepi. Iya. Waktu saya kuliah kamu belum lahir kali. Itu waktu saya kuliah, itu UI baru pindah. Itu tahun pertama UI pindah dari Salemba ke Depok. Oh iya. Itu pertama saya kuliah waktu itu ya. Jadi yang di dalam UI itu masih kayak hutan. Oke. Jadi jawabannya adalah salah ya, karena kenapa Reza? Kamu bisa kasih penjelasan ke teman-teman? Yang saya tahu bentuk sediaan itu memang beda-beda bioavailabilitasnya. Kalau misalnya IM sama IV, mana lebih besar bioavailabilitasnya? Lebih besar IM ya, Pak. IM itu suntik ke mana? Ke dalam apa namanya? Intramuskular ya, Pak. Ya, muskular itu jadi kemana? Kayak vaksin COVID ini kan IM ya, itu suntik kemana? Otot, Pak. Otot ya. Kalau IV disuntik di mana? Vena. Darah. Jadi mana yang lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita? Ke vena atau ke otot? Vena. Vena, Pak. Ya, jadi kalau IV itu bioavailabilitasnya 100% karena dia nggak usah diserap ya. Kalau yang di otot dia itu harus diserap. Jadi kalau misalnya ototnya itu ya penuh dengan lemak, misalnya dia gemuk ya, ada banyak lemak misalnya ya. Dan obat itu larut dalam air, tidak larut dalam lemak. Nah, itu nanti akan susah untuk diserap ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi ini false. Oke, obat generik lebih cepat diserap dibanding obat paten. Betul nggak? Salah. Siapa yang jawab ya salah tadi? Salah, Pak. Salah ya. Nah, yuk. Wow. Siapa yang jawabnya betul, siapa yang jawabnya salah? Siapa yang jawabnya salah tadi? Siapa tadi ya? Cindy ya? Umi, Pak. Umi, kenapa salah Umi? Karena dari zat tambahannya aja biasanya udah beda, Pak. Jadi kayak excipientnya juga udah beda. Beda, tapi siapa yang lebih cepat diserap? Generik sama obat paten? Lebih cepatan paten, Pak. Yakin? Iya, Pak. Ya. Harusnya dia itu sama ya, bioavailabilitas harusnya sama ya. Harusnya sama, tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada kelainan ya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa obat generik akan lebih cepat atau lebih lambat sebelum kita memeriksanya, ya kan? Betul nggak? Iya.
Iya, Ya. Pak. Jadi seharusnya itu sama. Kalau enggak, ngapain kita mempromosikan obat generik? Ya, nanti murah tapi enggak berkhasiat kan, kasihan pasiennya ya. Nah, harusnya sama, tapi kemungkinan besar ada sedikit perbedaan karena seperti yang Umi katakan, yaitu eksipiannya lain, ya. Ya. Nah, ini zat-zat tambahan di dalam sediaan obat tidak mempengaruhi bioavailabilitas, betul nggak? Salah, Pak. Salah, Pak. Mm-mm. Wah, ini betul semua ya. Jadi jawabannya adalah salah. Sepakat ya? Salah ya. Karena tadi seperti tadi kita ketahui bahwa akan ada pengaruhnya kan, ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Belum. Kedua sebelum terakhir ya. Jadi sebenarnya obat akan diserap lebih cepat sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan, Pak. Salah, Pak. Nah, jadi kebanyakan jawabnya adalah salah ya. Jadi jawabannya adalah salah, yaitu kalau pada umumnya ya sebelum makan itu lebih cepat ya. Tapi ada juga yang setelah makan lebih cepat, berkecualian ya. Yaitu misalnya obat yang larut dalam lemak ya, larut dalam lemak dia biasanya setelah makan lebih cepat karena dia ikut-ikut dalam lemak dalam makanan ya. Oke. Nah, ini pertanyaan kita yang terakhir. Betul atau salah? Betul, Pak. Tep, kamu udah ikutan belum, Tep? Apa, Pak? Udah ikutan belum kuis ini? Ini baru Oke. tahu, Pak. Nah, Baru ini tahu. jawabannya kalian kebanyakan betul ya. Tapi ada juga yang menjawab salah. Coba saya mau tahu dari pendapat yang menjawab salah, siapa yang menjawab salah tadi? Jangan malu-malu ya. Tep, jawaban kamu apa, Tep? Benar, Pak. Benar, jawaban kamu benar. Ada yang Tapi jawab belum salah? ini sih, Pak. Belum Hah? masuk ID saya. Apanya? Belum masuk ID saya, Pak. Belum masuk Belum ID masuk sendiri game. ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Yang lain coba jawab siapa? Ika, Galuh mana Galuh? Galuh. Galuh. Iya, Pak. Mana teman-temanmu Galuh? Nggak tahu, Pak. Pak Ahmad. Coba lagi teman-teman yang semester lalu ya. Iya, Pak.
Sekarang kamu temannya sama yang muda-muda. Dia apa? Dulu Pak Ahmad dapat A loh pelajaran ini. Waduh. Ayah. Iya. Iya. Jawabannya adalah. Galuh, kamu jawabannya apa ini? Kamu kan udah belajar interaksi obat, Galuh. Iya, Pak. Ya, apa jawabannya? Jawabannya apa? Yang benar. Benar. Ada nggak yang jawab? Ada yang jawab salah ini? Siapa sini? Yang jawab salah itu saya ya. Sebenarnya ini pertanyaan ini agak menjebak ya. Jadi tidak semua interaksi obat itu begitu ya. Maksudnya tidak semua interaksi obat itu kita harus memisahkan jaraknya ya. Jadi hanya obat-obat tertentu saja. Gitu. Yaitu obat yang berinteraksi dengan kalau dia menyebabkan absorpsi berkurang ya, misalnya tetrasiklin dengan susu misalnya, atau tetrasiklin dengan tablet besi, tahu nggak tablet besi, tablet yang mengandung besi ya, tablet misalnya hemaviton kan mengandung besi itu ya. Nah kalau kita tetrasiklin kita harus memberikan jarak, misalnya antacid dengan tetrasiklin ya. Nah itu dia akan berinteraksi, akan membentuk tuh kompleks ya, ikatan kompleks ya. Kalian bisa dengar suara saya nggak? Kayaknya putus-putus ya. Bisa, Pak. Dengaran, Pak. Nggak putus-putus ya? Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Jadi saya Aman. bilang contohnya misalnya antasida dengan tetrasiklin ya, antibiotik tetrasiklin. Itu tetrasiklin akan membentuk ikatan kompleks ya dengan antasida ya, sehingga kita harus pisahkan dia satu dengan yang lainnya 1-2 jam ya. Misalnya kita bisa pisahkan ini minum dulu misalnya antasida, habis itu 2 jam baru minum tetrasiklin gitu ya. Tetapi ada obat-obat lain yang dia berinteraksi tetapi interaksinya bukan bukan seperti itu yang menghambat absorpsi ya. Interaksinya misalnya menghambat metabolisme ya, atau meningkatkan metabolisme. Nah, yang seperti itu tidak bisa diatasi dengan pemisahan ini gitu. Ya, ngerti nggak misalnya ya? Misalnya interaksi obat antara eritromisin, kamu tahu eritromisin kan, obat antibiotik eritromisin itu ya. Nah, eritromisin itu terkenal sebagai dia akan menghambat enzim hati ya, hepar ya, menghambat enzim hepar. Nah, kalau dia diberikan bersama dengan taruhlah simvastatin ya. Nah, nanti efek simvastatin akan bertambah ya, karena metabolismenya berkurang ya. Nah, jadi metabolisme berkurang, simvastatinnya akan bertambah efeknya ya, bisa terjadi efek samping ya. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita bilang oh pisahkan jaraknya 2 jam, itu nggak bisa ya, karena begitu kita makan eritromisin dia akan menghambat enzim dan penghambatannya cukup panjang sampai beberapa hari ya. Jadi nggak bisa kita bilang diberikan jarak 2 jam. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, jadi ini jawaban ini Iya, Pak. jawabannya agak ini ya. Jadi jawabannya sebenarnya memang ada yang diberikan jarak 2 jam, tapi tidak semua ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam definisi ya, yaitu biofarmasetika yang kita pelajari sekarang ini ya adalah
suatu cabang ilmu farmasetika, ya. Seperti ini adalah ilmu farmasetika yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisikokimia, ya. Jadi sifat fisikanya dan sifat kimianya dari suatu obat dalam sediaan farmasi tertentu, ya. Jadi hubungannya yang hubungan fisikokimia ini dengan farmakologinya, toksikologinya, dan respon klinikal, ya, yang diamati setelah diterima di dalam tubuh. Kan obat itu akan mengalami farmakokinetik, farmakodinamik, ya, itu semua adalah bagian farmakologi, ya. Tetapi juga respon klinikal. Misalnya kita makan obat Panadol yang untuk menahan sakit ataupun menurunkan panas. Nah, apakah Panadol itu akan akhirnya menurunkan panas atau tidak? Nah, itu semua adalah termasuk respon klinikal, ya, respon klinikal dari obat tersebut, ya. Jadi kaitannya antara sifat fisika dan kimianya dengan farmakologinya dan juga dengan responnya. Ya, ngerti nggak? Ya. Nah, kemudian farmakokinetik. Nah, memang ini ada kaitannya ya antara biofarmasetika dengan farmakokinetik, ya. Farmakokinetik adalah suatu cabang farmakologi yang mempelajari nasib obat, ya. Zat-zat itu setelah dimasukkan ke dalam makhluk hidup, ya. Apa yang kita bilang apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, ya. Jadi nasib obat, ya. Nah, farmakodinamik, saya salah ketik nih, ya. Harusnya farmakodinamik, ya, bukan dinamik, ya, dinamik. Farmakodinamik adalah cabang farmakologi yang mempelajari efek obat terhadap tubuh, ya, pada tingkat molekular, selular, dan seluruh sistem organ dalam tubuh. Ya, ini dia ubah sendiri, harus pakai K jadi pakai C. Ya, saya punya PowerPoint, dia ubah sendiri ke bahasa Inggris, ya. Oke. Atau singkatnya kita bilang apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Ya, kalau yang ini apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, ini apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, ya. Nah, sekarang bagaimana obat bekerja, ya? Jadi obat itu yang pertama dia bisa bekerja secara langsung untuk mengubah lingkungan di sekitar tubuh yang terpapar. Ya, contohnya antasida menetralkan kelebihan asam lambung di dalam ulkus. Kenapa ya saya dengar suara saya sendiri nih, ya? Kalian bisa dengar suara saya nggak? Iya, Pak. Bisa, Pak. Suara Ya, saya Pak. kayak mantul gitu. Dengar, loh. Pak. Saya bilang suara Cuma saya agak kayak... putus-putus, Pak. Hah? Jelas, Pak. Agak putus-putus di sini, Pak. Oh iya, ya. Saya mendengar suara saya kayak mantul sendiri gitu, heran. Kayak ada gempa. Iya sih, Pak, agak putus-putus. Iya, bekerja secara langsung untuk mengubah lingkungan sekitar tubuh yang terpapar, ya. Contohnya adalah antasida menetralkan kelebihan asam lambung di dalam penyakit peptik ulkus, ya, ulkus peptikus, ya. Nah, secara langsung mengikat kepada agen atau toksin, ya. Contohnya adalah desferoxamine, ya, dia dapat membentuk senyawa kompleks dengan zat besi untuk pengobatan keracunan zat besi, ya. Misalnya ada orang yang dia anak-anak misalnya ini, ya, anak-anak yang menerima transfusi darah, misalnya anak ini sakit talasemia, ya. Jadi dia akan menerima transfusi darah yang banyak. Nah, yang kalian ketahui darah kita itu mengandung besi, ya, zat besi. Nah, kalau kita transfusi terlalu banyak, ya, nanti zat besi akan menumpuk di dalam tubuh si pasien itu, ya. Nah, harus diikat. Diikatnya dengan obat namanya desferoxamine.
Oke. Nah, ada juga yang namanya penisilamin ya. Penisilamin itu turunan dari penisilin ya. Dia dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam-logam berat ya, seperti tembaga ya, kuprum ini ya, perak ya, argentium perak ya, dan Hg itu Pak air raksa ya. Jadi untuk mereka yang bekerja di pabrik-pabrik nih yang banyak metal-metal ini dapat menjadi ada keracunan logam berat. Nah, ini kita bisa memberikan antidotnya ya, anti racunnya itu dengan penisilamin ya, karena dia ada molekulnya yang bisa mengikat membentuk kompleks ya. Nah, jadi dia secara langsung mengikat kepada si penyebab penyakitnya ya. Yang ketiga, dia mengikat reseptor-reseptor di atas permukaan atau di dalam sel. Jadi ada dua macam reseptor ya. Reseptor yang di atas permukaan, ada yang reseptor di dalam sel. Ya. Nah, kebanyakan obat bekerja dengan cara ini, ya, mengikat reseptor di atas permukaan atau di dalam sel, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya, ekstraseluler, plasma membran, ya ini molekul dia mengikat kepada intraseluler, reseptor masuk ke nukleus ya, dan dia membereskan di dalam inti sel. Nah, mengenai bioavailability sendiri atau bahasa Indonesianya bioavailabilitas ya, adalah fraksi obat atau presentasi ya, presentasi itu persen ya, presentasi obat yang mencapai sirkulasi seluruh tubuh ya, mencapai sirkulasi darah di seluruh tubuh maksudnya ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ada tablet nih, tablet ya, mengandung misalnya 500 mg paracetamol ya, kemudian dia kan harus disintegrasi, dihancurkan ya. Nah, disintegrasi ini menjadi partikel-partikel ya. Kemudian dia akan larut di solusi ya, menjadi larutan obat. Nah, setelah larut baru dia akan mengalami absorpsi ya. Nah, setelah absorpsi dia akan mengalami metabolisme ya, karena dari usus ini dia akan terabsorpsi dari pembuluh darah vena porta, akan pertama dibawa ke liver kita ya, ke hepar. Nah, dari hepar baru setelah itu akan dibawa ke seluruh tubuh ya, sistemik ya. Nah, seluruh tubuh kemudian dia akan dieliminasi ya. Eliminasi bisa di ginjal ataupun melalui fesis ya, melalui kotoran ya. Nah, jadi di situ ada nanti dari ginjal itu akan terfiltrasi lagi. Nah, disitulah adalah final concentration ya, konsentrasi finalnya akhirnya. Jadi yang ini slide yang lain ya, dengan ini jadi obat ini harus didisintegrasikan menjadi partikel-partikel, kemudian dia akan larut ya, kemudian dia akan diabsorpsi. Setelah diabsorpsi dia akan mengalami metabolisme, ekskresi, distribusi ya, dan di sini yang memainkan peranan juga plasma protein binding ya. Nanti kita akan pelajari mengenai hal ini. Nah, jadi obat ya mengalami, kalian paham apa yang disebut, yang dimaksud first pass metabolism ya, artinya obat itu sebelum mencapai tubuh kita ke sistemik ya, ke seluruh tubuh, dia akan mengalami metabolisme di hati ya, yaitu misalnya obat, terutama obat yang oral ya, karena obat oral begitu dia masuk ya, dia akan diserap ya di usus halus ya, kemudian dibawa dulu ke melalui portal vein, vena portal ya, masuk ke liver. Ya, di liver sini dia akan mengalami first pass metabolism ya. Nah, setelah dia mengalami metabolisme, kemudian baru dia diserap
kemudian dihantar distribusi ya, dihantar ke seluruh tubuh kita. Ya. Kira-kira apa nih? Kira-kira apa tujuan first pass metabolism ini? Tujuannya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa? Yuda? Apa kira-kira tujuan first pass metabolism ini? Kalau kalian lihat gambar ini. Monica? Yes. Siapa yang mau jawab? Ayo. Atep? Mel Cindy? Memperkecil penyerapan bukan, Pak? Kan penyerapan udah kan di sini kan udah diserap. Nah, kenapa harus terjadi first pass metabolism di sini? Sebenarnya apa tujuannya? Tujuan tubuh kita. Menyaring zat-zat, Pak. Zat-zat beracun. Ya, betul ya. Jadi dia seperti penjaga ya, seperti screening kan, seperti kamu kalau ke rumah sakit ya, ataupun satpamnya ya, screen dulu ya. Dia orang baik apa jahat nih? Ya, kalau dia jahat, kita kalau dia misalnya racun nih ya, dia masuk ke tubuh kita. Ternyata dia racun, maka oleh hati akan dinetralkan dulu ya, baru akhirnya ke seluruh tubuh. Ya. Jadi maksud tubuh kita itu baik ya, Tuhan menciptakan begitu sempurna dengan ada penjagaan dari liver ini ya. Nah, cuman kadang-kadang banyak obat ini ya, seperti glyceryl trinitrat dan sebagainya ya, yang kita sebenarnya perlu itu, tapi tubuh kan nggak tahu kalau ini kan obat kan dari luar ya. Dia kan nggak tahu, jadi dia sangkanya ini racun, terus diuraikan dulu. Nah, masalahnya di sini. Ya, karena first pass metabolism, jadi obat konsentrasinya jadi kecil ya. Nah, untuk obat-obat yang begitu kita sebaiknya jangan memberikan secara oral. Jadi kita memberikan secara IV ya, atau secara kalau glyceryl trinitrat itu kita semprot ya, masuk ke dalam bawah lidah ya, tablet bawah lidah ya. Supaya kita melewati ini, kita nggak melewati ini, jadi kita bypass ya, bypass, kita nggak ngelewatin dia ya, ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, Nah, ini sebenarnya kuliah hari ini singkat aja ya, singkat ya. Ini slide yang terakhir ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas ya, pertama adalah rute administrasi. Ya, kalian tahu apa itu rute administrasi kan? Seperti oral. Kalau dari bawah apa? Kalau dari bawah, Tep. Dari bawah. Dari bawah. Dari atas kan oral, dari bawah? Kalau dari bawah paling suppositoria, Pak. Ya, apa rutenya apa namanya? Pakai R. Oh, Rektal. Rektal. Ya, rektal ya. Nah, rektal, terus apa lagi? Kalau yang dari IV kan tadi udah IM ya, IA interarterial ya. Nah, terus ada lagi apa? Sublingual, apa lagi rute-rutenya? Bukal. Bukal, apa lagi? Transdermal. Transdermal, ya, ya. Intravaginal ada nggak? Ada, Pak. Opula. Ada. Ovula ya. Obat apa itu biasanya? Keputihan, Pak. Putihan, Pak. Ya. Obat metronidazole ya apa? Fragil ya. Fragil campur Iya, Pak. nikotin, Pak.
Ya, flagil sama nistatin ya, itu obat jamur ya. Ya, terus kalau intra apalagi yang uretral, ada nggak intrauretral? Jarang Masuk sih Pak itu. masuk ke dalam penis ya. Itu penis dibuka masuk ke situ. Uretra ya. Itu dulu ada namanya Muse. Sebelum kan waktu saya kerja di rumah sakit itu belum ada Viagra. Viagra belum ada ya. Jadi ada dulu obat ya Alprostadil namanya, Alprostadil ya, obat generiknya Alprostadil tapi nama patennya Muse, MUSE ya. Nah, itu dia sistemnya dimasukkan ke uretra ya, dan dimasukkannya 1 jam sebelum bertempur ya. Nah, tapi itu zaman dulu. Sekarang ada Viagra, nggak perlu lagi dengan itu ya. Oke. Nah, ini rute administrasi. Jadi obat-obat IV biasanya mempunyai bioavailabilitas ya. Kalau bioavailabilitas singkatan kita adalah F ya, bioavailabilitas ya. 100% ya, atau kadang-kadang ditulis F sama dengan 1 ya. Obat-obat IM harus diabsorpsi dari dalam otot ke dalam pembuluh darah ya. Untuk obat-obat oral tergantung kepada sifat fisikokimia dan laju absorpsinya ya. Nah, kedua adalah jenis sediaan obat ya. Nah, obat-obat yang bersalut enterik, kamu tahu apa itu bersalut enterik ya? Mempunyai bioavailabilitas yang lebih tinggi dibanding kalau tidak disalut ya. Nah, larutan pada umumnya akan diabsorpsi lebih cepat daripada tablet tadi kan, yang seperti yang pertanyaan pertama tadi ya. Kemudian proses farmakokinetik ya. ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Dan interaksi obat antasida dapat mengurangi absorpsi tetrasiklin. Contohnya tadi saya terangkan ya. Phenytoin akan meningkatkan metabolisme kontraseptif oral karena phenytoin itu bersifat mempercepat metabolisme ya, dan dia dapat menggagalkan kontraseptif ya. Nah, dan juga kondisi penyakit ya, muntah yang berlebihan akan mengurangi absorpsi. Ya, oleh karena itu bioavailabilitas menurun ya. Bisa aja obatnya bagus tapi karena pasiennya muntah terus, akhirnya bioavailabilitas pun akan menurun ya. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas ya, rute, persediaan, proses kinetik ya, di mana dia absorpsinya kurang ya dia akan berkurang, distribusinya berkurang, metabolismenya, ekskresinya dan sebagainya ya. Interaksi obat dan kondisi penyakit. Dan mungkin ada juga faktor-faktor lain yang kecil-kecil ya. Nah, ini yang sudah terakhir. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Oke, Pak. kalau nggak ada pertanyaan, kita berfoto dulu. Ayo, screenshot. Ini Trisnawati. Panggilan kamu apa, Trisnawati? Eko atau Trisna? Trisna, Pak. Trisna. Iya. Kamu juga baru ya? Iya, Pak. Tapi kamu sama Reza semester lalu sudah masuk atau semester ini baru? Baru semester ini, Pak. Oh, Reza? Sama, Pak. Sama ya? Baru. Oke, terima kasih ya karena kalian masuk ke JGU ya. Telah Iya, Pak. mempercayai JGU
ya, JGU. Oke. Sebenarnya saya ini adik kelasnya Pak Rektor kalian ya, Pak Rektor kalian, Pak Prof. Edi Yusuf itu kakak kelas saya 1 tahun. Dia kakak kelas saya 1 tahun di UI ya. Dan kami bersama-sama telah mengajar di Malaysia. Saya hampir sama sih waktunya ya. Saya waktu itu saya udah 20 tahun mengajar di Malaysia, beliau juga sekitar segitu ya. Ya. Dulu ya teman dari dulunya lah ya sampai sekarang. Oke, Arbella sudah lagi kerja ya? Galuh, mana kamu Galuh? Yes. Si Emma, Gobing. Emma. Fitri. Ini Fitri apa anaknya ini ya? Kok kayak anak kecil sih si Fitri Aulia Almadani ini? Oh ya, masih direkam ini, sorry.